Woi, kau mau kemana? Mau mudik, Pak. Tidak boleh. Tidak boleh mudik. Maksud saya, Pak, mau pulang kampung, Pak. Itu baru boleh. Lanjut. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to all nice people. Alright, baby, alright. Jumpa lagi bersama saya Rizal Jamal di channel YouTube Rizal Jamal tentunya. Di channel ini, alright, Anda akan temukan inspirasi, edukasi, dan juga motivasi, dan semua masalah dan juga pro kontra dari sudut pandang anak muda Anda akan temukan di channel ini. Dan insya Allah akan kita kemas secara logika, etika, dan juga estetika. Jadi buat teman-teman semua yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Pastikan berubah menjadi warna abu-abu dari merah ke abu-abu, dan aktifkan lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Rizal Jamal. Saya hitung sampai 5, 4, 3, 2, dan 1. Terima kasih. Nah, kali ini sebelum kita lanjut, kita akan pantun dulu. Karena dari pantun inilah kemudian akan kita tentukan seperti apa sebenarnya akan kita bahas pada pertemuan kita di suasana yang penuh bahagia ini. Yaitu makan kelapa di Pulau Jawa, di Sulawesi makan kapurung. Apa yang membuat orang tertawa? Pusing bedakan mudik dan juga pulang kampung. Nice people, nice. Alright. Nah, kali ini itulah yang akan kita bahas. Cukup seru dan cukup menggelitik karena kemudian luar biasa trending, dan banyak kemudian orang membahasnya. Berita online, cetak, elektronik, semua membahas itu karena persoalan antara mudik dan pulang kampung di tengah-tengah wabah COVID-19 yang masih saja berada di negara kita. Yaitu tepatnya pada tanggal 23 April di mana Kakak Najwa Shihab itu mewawancarai Bapak Presiden di Istana Kepresidenan terkait mengenai polemik ataupun isu yang hangat sekali. Berbagai hal, terutama mengenai aturan-aturan, ada perbedaan keputusan peraturan dari 1, 2, 3 kementerian yang kemudian kepala-kepala daerah, kita bisa lihat beritanya, kepala daerah kita susah sekali untuk segera mengeksekusi dengan cepat karena aturan yang berubah-ubah. Harus menunggu dulu aturan dari pusat agar kemudian apa-apa yang dilakukan oleh para pemimpin di daerah itu tidak salah mengambil langkah. Kira-kira seperti itu. Nah, di situ banyak sekali yang dibahas, baik itu tentang terkait mengenai bantuan dan macam-macam. Namun yang menjadi polemik dan yang sangat disukai netizen adalah ketika kemudian Kakak Najwa menanyakan soal data Kementerian Perhubungan bahwa itu sudah ada sekitar 1 juta yang curi star untuk mudik. Akhirnya Bapak Presiden merespon bahwa perlu dibedakan, itu bukan mudik, tapi itu namanya pulang kampung alias pulkam. Nah, itu kira-kira yang akan menjadi bahan diskusi kita ke depan. Nah, dudukan masalahnya dari berita tersebut, dudukan masalahnya ada di masalah persoalan definisi mudik dan pulang kampung. Itu sangat berbeda menurut Bapak Presiden kita Bapak Joko Widodo. Nah, kalau menurut beliau yang disampaikan itu mudik adalah pulang menjelang Idul Fitri atau setelah Idul Fitri, itu namanya mudik. Kalau pulang kampung itu dimana ketika lagi tidak dapat pekerjaan, ini di tengah-tengah konteksnya wabah COVID-19 tidak lagi mendapatkan pekerjaan utamanya di Jakarta, di Jabodetabek, kemudian pulang karena anak dan istrinya berada di kampung, itu tidak masalah ternyata. Lalu Kakak Najwa berapa kali berulang-ulang untuk menanyakan, apa bedanya Pak? Saya kira itu semua sama. Dari kemudian munculnya isu itu atau berita itu, semua pakar bahasa kemudian berbicara dan mengungkapkan sebenarnya apa maksud daripada definisi daripada mudik dan pulang kampung. Saya tidak akan bicara definisinya karena teman-teman tentunya bisa mencari di berbagai sumber yang sangat terpercaya menurut teman-teman. Berbagai macam, bahkan ada yang mengatakan sudahlah pecat saja seluruh pakar bahasa yang ada di Indonesia karena kemudian tidak ada gunanya, semua ini berhubungan dengan kepentingan dan sebagainya. Apapun masalahnya, paling tidak itu yang kemudian akan menjadi pembelajaran kita ke depan. Oke, baik. Nah, opini saya adalah, saya sudah beberapa poin saya catat di sini. Sebenarnya kalau menurut saya, teman-teman sekalian, bukan persoalan definisi mudik ataupun pulang kampung itu apa tapi kemudian ini soal definisi tentang bagaimana terjadi pergerakan massa. Mau dia mudik, mau dia pulang kampung, itu tidak jadi soal. Tapi terjadi pergerakan massa, utamanya dari zona merah atau tempat epicentrum COVID-19 ini utamanya bicara konteksnya Jakarta, kemudian balik ke kampung halaman. Persoalan mudik,
mau sebelum Ramadan menjelang Idul Fitri, bagi saya sama saja. Intinya terjadi pergerakan massa dan bisa saja membawa virus itu di daerah-daerah, di kampung-kampung halaman ya. Saya kira itu yang menjadi poin penting menurut saya secara pribadi. Dan di video juga itu ada yang mengatakan, atau bukan ada yang mengatakan, tapi Bapak Presiden mengatakan bahwa karena syarat untuk agar supaya terjadinya PSBB itu ada beberapa. Karena di awal-awal itu sangat simpang siur sekali, sangat lama sekali ditentukan antara lockdown, karantina wilayah dan juga PSBB. Akhirnya kemudian disepakati tentang PSBB. Dan itu pun juga ada syarat-syaratnya. Tidak serta-merta daerah mau memperlakukan PSBB ini, walaupun kita tahu ada beberapa kepala daerah, bupati, wali kota, bahkan juga mungkin gubernur ingin mengadakan atau ingin segera melakukan PSBB atau lockdown atau karantina wilayah tanpa perlu menunggu instruksi atau jawaban respon dari pemerintah pusat. Dan itu sudah beberapa ditegur dan beberapa TV-TV juga menayangkan seperti itu. Akhirnya kemudian dibuat aturan PSBB. Saya kira Bapak Presiden mempunyai alasan itu pembatasan sosial berskala besar ya, apapun namanya. Tapi kalau menurut saya ada statement yang sangat menarik. Beliau mengatakan, dan kalau di daerah-daerah mau mempersiapkan dan mau menanggung dari keputusan yang diminta itu akan kami berikan. Itu ada statementnya beliau di video itu. Silakan cek kembali video dari Kakak Najwa di narasi. Dan saya ketika statement itu keluar, berarti kemudian seolah-olah pemerintah pusat itu tidak mau tanggung jawab. Padahal ini aturan itu ada dari pemerintah pusat. Dan aturan itu atau sebuah daerah bisa dilakukan pemberlakuan PSBB ketika sebuah daerah mampu mengikuti persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Misalnya contoh ekonominya, terus pengamanan sosialnya. Karena pada saat PSBB tentu pemerintah, baik itu pusat dan daerah, harus memberikan kebutuhan pokok masyarakatnya. Saya kira itu gambaran umumnya. Saya tidak akan detail masuk ke sana karena saya bukan pakarnya. Dan cuma keluar statement begitu. Tapi kalau daerah mampu kemudian menyediakan atau mengikuti persyaratan-persyaratan yang kita minta, ya silakan saja. Itu artinya Bapak Presiden, pemerintah pusat tidak mau bertanggung jawab terkait mengenai masalah ini. Bahkan ada statement kepala daerah yang mengatakan bahwa saya tidak perlu lagi mendengar pemerintah, bukan saya tidak perlu mendengar, tapi terlalu lama kita menunggu pemerintah pusat, masyarakat kita sudah terkena wabah dan ini bisa terancam dengan nyawa. Ya, lebih penting nyawa daripada aturan. Kira-kira ada beberapa kepala daerah yang kemudian berstatement seperti itu. Lanjut, juga opini saya terkait ada statement dari beliau yang mengatakan bahwa ketika kebijakan yang kita keluarkan itu tidak memberikan solusi, maka akan menimbulkan masalah baru. Itulah kenapa Bapak Presiden sangat berhati-hati mengeluarkan aturan ataupun kebijakan. Pertanyaan saya kemudian adalah apa kebijakan pemerintah pusat yang sudah dikeluarkan dan itu memberikan solusi, terutama di tengah-tengah wabah COVID-19. Buat teman-teman yang silakan atau yang mau menjawab, silakan berikan komentarnya di bawah. Karena seolah-olah bahwa dengan hati-hatinya memberikan kebijakan atau sangat terlambat dengan berbagai macam pertimbangan, kemudian itulah yang menjadi alasan. Jangan sampai kita membuat kebijakan itu kemudian munculkan masalah baru. Misalnya terkait mengenai transportasi, KRL, MRT dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya kemudian, apa kebijakan pemerintah yang dirasa sangat berdampak dan memberikan solusi? Teman-teman silakan jawab agar kemudian kita terjadi proses diskusi. Dan selanjutnya saya kemudian melihat ternyata memang kualitas pemimpin kita tidak dilihat pada saat kampanye, tapi kualitas pemimpin kita dilihat pada saat di tengah atau dihadapi sebuah masalah, terutama di tengah-tengah krisis. Disitulah kemudian kualitas pemimpin bisa kita lihat, bisa kita amati secara jelas ya. Namun bagi saya di video tersebut ada hal yang unik dan spesial tanggapan saya, di mana Presiden akal sehat yaitu Kakak Rocky Gerung, dia menganggap bahwa terkait mengenai polemik mudik dan juga pulang kampung itu bukan salah Bapak Presiden, tapi salah dari Kakak Najwa Shihab. Kakak Najwa Shihab yang salah karena Kakak Najwa tidak menggunakan APD, yang kita tahu bahwa itu adalah alat pelindung diri. Tapi bagi Kakak Rocky Gerung itu bukan APD, alat pelindung diri, tapi Kakak Najwa tidak menggunakan alat pelindung dungu. Wow, nice people, alright. Alat pelindung dungu, Kakak Najwa salah karena tidak menggunakan alat pelindung dungu. Saya tidak mau jauh komentar, tapi itulah yang kira-kira yang unik dan spesial pasca
polemik ini antara perbedaan mudik dan juga pulang kampung. Dan sebenarnya kenapa ini besar dan kenapa ini mencuat, karena persoalan mungkin bagi saya publik itu tidak bisa lagi marah terkait mengenai aturan kebijakan yang sangat banyak dan sangat susah kita pahami. Semuanya berubah, dan yang mengubahnya adalah dari pemberi kebijakan itu sendiri dari awalnya. Ini mungkin karena publik tidak mau lagi marah, tidak bisa lagi marah. Jadi yang ada adalah mengolok-olok atau menertawakan apa yang sudah terjadi. Dan mereka juga mungkin yakin bahwa tidak ada lagi narasi yang bisa dibangun. Kita tahu mungkin pemimpin kita tidak bisa lagi menciptakan narasi, tidak mampu lagi berkata-kata yang dapat meyakinkan seluruh masyarakat. Saya kira itu poin pentingnya pada pertemuan atau pada video kali ini mengenai mudik dan pulang kampung. Apapun itu, sekali lagi teman-teman, tetap jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan yang paling penting adalah semua kita berharap dan berdoa agar wabah COVID-19 ini segera berakhir di Indonesia. Di hari Idul Fitri nanti, hari kemenangan orang berpuasa, mudah-mudahan juga kita akan menang. Terima kasih banyak, mohon maaf apabila ada salah kata. Yang paling penting adalah kalau ke sawah mengambil padi diolah menjadi nasi. Beda pendapat pasti terjadi, yang penting di sana ada solusi. Terima kasih banyak, saya Rizal Jamal. Nice, alright, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.